Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jihan Anjani Putri dengan NIM 2021 07100053. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Prophetic Leadership dengan dosen pengampu Bapak Halim Purnomo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bapak Arif Susilo, yaitu selaku Kepala Dusun Ngadi Salam Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, semangat, dan moral yang kreatif yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk mengubah sikap mereka agar sejalan dengan keinginan dan aspirasi seorang pemimpin. Sebagai seorang teladan, pemimpin seharusnya menjadi panutan bagi yang dipimpinnya. Selanjutnya ada beberapa kajian teori yang menurut saya dapat mendukung dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan partisipatif yang dikemukakan oleh Sherry Einstein. Pendekatan partisipatif ini yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pemimpin tidak hanya mengambil keputusan sendiri dan memberikan instruksi kepada anggota tim, tetapi juga memberi ruang bagi partisipasi aktif anggota tim dalam mengambil keputusan dan mengerjakan tugas. Pendekatan partisipatif ini didasarkan pada keyakinan bahwa jika melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan dapat diterima secara kolektif. Yang kedua ada teori kolaborasi atau kolaboratif yang dikemukakan oleh Chryslip dan Larson. Teori kolaboratif adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang efektif antar semua pihak yang terlibat. Dalam teori ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog terbuka, membangun kepercayaan, dan mengarahkan upaya menuju solusi yang diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ada teori arbitrasi yang dikemukakan oleh Frank L. Corey dan Edna L. Corey. Teori arbitrasi ini yaitu suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan arbiter. Nah, seorang arbiter ini beliau adalah kelompok yang netral dan independen yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir dalam suatu penyelesaian konflik. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan sendiri atau menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan konflik secara langsung. Yang keempat adalah teori resolusi konflik. Teori ini dikemukakan oleh John Burton. Menurutnya, konflik ini seringkali muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan identitas, keamanan, pengakuan, dan partisipasi. Sedangkan teori resolusi konflik adalah kerangka pemahaman yang mempelajari cara-cara mengatasi dan menyelesaikan konflik dengan tujuan mencapai suatu perdamaian, pemulihan hubungan, dan penciptaan solusi yang saling menguntungkan. Yang kelima ada teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls. Teori keadilan ini adalah suatu kerangka pemikiran yang mempelajari bagaimana sumber daya, keuntungan, beban didistribusikan secara adil dalam suatu masyarakat. Penjabaran teori keadilan ini melibatkan bagaimana pemahaman tentang berbagai pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mencapai keadilan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Yang keenam ada teori pengambilan keputusan. Teori ini dikemukakan oleh Max Bazerman dan Don Moore. Teori pengambilan keputusan yang dibantu oleh senior umumnya dikenal sebagai teori pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, atau sering disebut juga sebagai teori pengambilan keputusan berdasarkan penasihat. Teori ini
menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin atau pengambil keputusan dapat mencari bantuan dari seorang senior atau penasihat yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Dalam konteks ini, seorang penasihat berperan sebagai sumber informasi dan panduan bagi pemimpin. Mereka dapat memberikan wawasan, pemikiran alternatif, dan masukan berdasarkan pengalaman mereka dalam situasi yang serupa atau dalam bidang yang relevan. Tujuan dari keterlibatan seorang senior dalam pengambilan keputusan adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi resiko kesalahan atau kegagalan. Ada pula data narasumber. Beliau bernama Bapak Arief Sosilo. Beliau berprofesi sebagai perangkat desa dan menjabat sebagai kepala dusun di Ngadisalam, Gunung Pring, Muntilan. Adapun poin hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan beliau. Ada 6 poin hasil wawancara. Yang pertama ada gaya kepemimpinan ideal. Yang kedua langkah-langkah menghadapi suatu konflik. Yang ketiga cara menyelesaikan suatu konflik. Keempat strategi menghindari konflik. Kelima contoh konflik di masyarakat. Dan yang keenam konsultasi konflik dengan senior. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan ideal. Nah, Bapak Arief ini mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk diajak musyawarah dengan rakyat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin ini mampu memimpin musyawarah dengan lancar dan akan memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang adil untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Selanjutnya, langkah-langkah menghadapi suatu konflik. Menurut beliau, eh, dalam usaha untuk mencari informasi terjadinya konflik, tidak cukup hanya bergantung pada satu pihak saja, yaitu dengan mengumpulkan pandangan dari berbagai pihak yang berbeda, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang situasi yang sedang dihadapi. Yang ini bertujuan untuk membuka kesempatan mengeksplorasi sudut pandang yang beragam, mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewat, dan menemukan solusi yang lebih baik. Proses musyawarah dengan tokoh-tokoh di masyarakat seperti ketua RT, tokoh agama, dan sesepuh dusun dapat memberikan ruang dialog yang lebih luas. Dalam rembuk tersebut, orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda dapat berbagi wawasan dan pendapat mereka dengan memberikan masukan yang berharga dan menghasilkan keputusan yang lebih baik secara kolektif. Yang ketiga ada cara menyelesaikan suatu konflik. Nah, eh, di sini beliau juga mengatakan bahwa bila eh, sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan sepuh, namun belum menghasilkan suatu keputusan, maka beliau menghadirkan pihak ketiga seperti Babinsa, Ormas, dan Babin Kamtipnas, yang mana mereka sangat berharga dalam musyawarah tersebut. Mereka dapat membantu menjaga keamanan dan memberikan perspektif objektif yang tidak terkait dengan pihak yang berkonflik. Dengan adanya kehadiran mereka, proses musyawarah dapat berjalan secara adil, terbuka, dan lebih transparan. Yang keempat, ada strategi menghindari konflik. Nah, ketika menghadapi situasi di mana ada sesuatu yang kita curigai dapat menimbulkan konflik, sangat penting untuk meredam situasi tersebut sebelum memperburuk masalahnya. Mengapa sih kita harus meredam situasi terlebih dahulu? Hal ini dikarenakan konflik yang tidak terkendali dapat memperburuk hubungan antar individu, kelompok, atau bahkan seluruh komunitas. Dengan meredam situasi, kita menciptakan ruang untuk mengevaluasi masalah secara lebih objektif dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak terkait. Ini memungkinkan kita untuk menghindari tindakan emosional yang dapat memperkeruh suasana. Selanjutnya ada contoh konflik di masyarakat. Eh,
Contohnya, jika terjadi keributan dan perkelahian antar kelompok warga yang bermusuhan, dan konflik ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena potensi eskalasi dan dampak negatifnya terhadap kedamaian dan keharmonisan di lingkungan tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, langkah yang diambil adalah dengan mendatangi langsung tempat kejadian untuk mencari tahu akar permasalahannya. Setelah itu, memutuskan untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam perkelahian, termasuk tokoh masyarakat dan pihak yang terlibat langsung. Setelah semua pihak terlibat hadir dan semua fakta sudah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menulis kesanggupan bersama untuk tidak mengulangi perkelahian tersebut di kehidupan selanjutnya atau di masa yang akan datang, di setelahnya. Nah, dokumen yang ditulis ini akan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, yaitu sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kedamaian dan menghindari tindakan kekerasan yang merugikan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa kesepakatan ini harus didukung oleh konsekuensi yang sangat jelas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, tindakan hukum akan diambil jika perkelahian tersebut terulang kembali di masa yang akan mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk memberi insentif bagi semua pihak untuk mematuhi kesepakatan dan menghindari konflik yang merugikan. Poin keenam yaitu mengkonsultasikan konflik dengan senior. Nah, seperti di atas tadi, sudah dijelaskan bahwa dalam mengambil keputusan dengan berpedoman penasihat dan seorang yang sudah berpengalaman, maka akan di maka akan terciptanya solusi konflik yang lebih relevan. Dengan informasi yang kita peroleh dari para senior, eh, kami atau pemimpin bisa memutuskan untuk menggabungkan berbagai saran dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya, yaitu mengembangkan rencana kerja yang lebih terstruktur dan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari para senior. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, pengambilan keputusan yang hati-hati dan bijaksana penting dalam individu maupun organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengambil keputusan yang tepat dengan keterampilan analitis yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, dan sensitivitas terhadap situasi dan orang-orang yang dipimpin. Keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap individu dan kelompok, serta sejalan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Pemimpin yang berhasil menggabungkan semua faktor ini dapat menciptakan lingkungan yang efektif, memotivasi tim, dan mencapai tujuan organisasi secara efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Bila terdapat salah kata maupun kesalahan yang tidak disengaja dalam pemaparan hasil ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.